Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Presisi. Kita akan melanjutkan nih obrolan saya dengan Pak Giri dan Pak Indra, gitu ya Pak. Pak, tadi segmen sebelumnya Bapak udah mention kalau pelatihan ini itu pelatihan kolaboratif, begitu ya Pak. Tesnya seperti apa itu Pak? Ya seperti kalau kita mau masuk program-program tertentu lah ya. Kalau di perguruan tinggi kan ada seleksi mau masuk mahasiswa, ya akademik ya. Jadi disesuaikan untuk melihat atau memotret apakah calon peserta ini istilahnya bisa mengikuti pelatihan itu ya. Ya sama dengan kalau mau masuk perguruan tinggi ya. Ada standarisasi. Ada standarnya gitu ya. Jangan sampai nanti mahasiswa masuk kemudian di situ dia nggak bisa ngikutin. Betul. Di tengah jalan dia DO. Sama dengan ini ya. Dilihat ya tentu ada syaratnya, misal syarat kepangkatan, jabatan, kemudian pangkat gitu ya. Nah ini seleksi administrasi ya, termasuk usia ya. Nah dari setelah itu kalau udah lulus administrasinya di seleksi secara substantif ya. Di dalamnya mungkin ada di tes ya terkait dengan kira-kira nanti selama pembelajaran mau belajar apa. Nah situ ada beberapa seleksi yang memotret yang bersangkutan siap apa enggak. Oke. Jadi total berapa bulan ini Pak para peserta melaksanakan pelatihan kepemimpinan ini, totalnya berapa bulan Pak? Kalau di total itu ya kurang lebih 3-4 bulan 3 ya. sampai 4 bulan. Justru sekarang itu yang apa istilahnya ya, yang banyak interaksinya itu pada saat online class. Jadi klasikalnya itu cuman 14 hari kalau PKN 1 ya. Online kelasnya itu 21 hari. Sisanya dia off campus, Pak. Jadi lebih banyak di instansinya sebenarnya. Jadi bila ada satu peserta pelatihan mengikuti program pelatihan kepemimpinan ini, sejatinya yang belajar bukan hanya satu orang. Tapi banyak ya. Taruhlah tim efektifnya misalnya di kantornya itu ya. Ketika dia melakukan perubahannya, itu dia melibatkan minimal 10 atau 20 lah ya, 20 orang. Bayangin, kalau dalam kelas ada 30 kali 20 sudah 600 sebenarnya belajar itu ya. Beda dengan sistemnya dulu yang sifatnya detached. Sekarang apa namanya ya? Kalau dulu detached, lawannya detached apa ya? Saya kok jadi blank ini ya. Lihat yang wawancara ya, ini saya jadi blank. Jadi agen perubahan juga. Iya, jadi semuanya terlibat lah ya. Terlibat ya Pak, nggak cuma sebagai pesertanya aja, cuman kita mengajak lebih universal. Stakeholder yang kita baik secara langsung maupun tidak langsung untuk ikut belajar. Gitu. Oke, begitu. Kalau itu dari Pak Giri, nah saya beralih nih ke Pak Indra. Ya, sebagai peserta terbaik angkatan 59 itu Pak. Aduh. Gimana Pak rasanya? Selamat dulu. Gimana Pak rasanya Pak? Jadi gini Pak, kalau dibilang terbaik tadi itu kan penilaian dari ini ya. Saya ini keunggulannya diberi kesempatan untuk langsung mengaplikasikan. Kalau tadi Pak Giri bilang kan ada salah satu penilaian terkait dengan terbaik lah atau apa itu adalah aplikasi daripada kepemimpinan tersebut. Nah kebetulan saya jadi ketua angkatan di situ, jadi saya udah langsung mengimplementasikan apa yang diajarkan itu. Dibilang kepemimpinan kolaboratif itu kan mengajak tim ini untuk memutuskan sesuatu. Nah itu sudah langsung diberi kesempatan saya gitu kan. Mungkin ketika teman-teman yang tidak menjadi ketua angkatan ya masih ya menilainya menurut Pak dari lembaga mungkin ya perlu waktu lain yang untuk kita mengimplementasikan apa yang diajarkan itu. Gitu, Pak. Saya lihat dari sisi Pak Indra kalau misalnya ternyata sekolah ini cukup unik begitu ya, Pak. Ya,
keluar dari kotak biasanya Bapak Ya, setiap betul. hari Bapak sekolah itu seperti ini gitu ya Pak. Dari Pak Girinya sendiri Pak, pelatihan ini sebenarnya ada nggak sih Pak contoh kesuksesannya, maksudnya dari serangkaian metode belajarnya begitu Pak, kesuksesan yang udah pernah ada contoh nyatanya itu apa Pak? Program-program yang dibawa oleh para pesertanya gitu Pak. Saya cari contoh yang di Polri aja lah ya. Itu ETLE namanya, elektronik tilang itu dulu digagas PKN 1 angkatan tahun, saya lupa itu angkatannya ya, sebelum COVID nggak salah dia. Jadi dia bagaimana orang ditilang itu nggak usah pakai surat gitu ya. Itu awalnya ya. Terus akhirnya mungkin itu jangka menengah, jangka panjangnya terus dikembangkan jadi kamera Pak ya. Termasuk misalnya lagi pendaftaran kendaraan baru ya. Itu terpusat sudah ya. Itu gagasannya dulu dari di pelatihan kepemimpinan nasional. Jadi itu sebenarnya side effect sebenarnya atau nurture effect, saya sebutnya bukan side tapi nurture, jadi efek yang membuat semakin bagus gitu ya. Tapi kan instructional goals-nya adalah membangun kepemimpinan kolaboratif, tapi jejaring itu adalah sebuah nurture effect-nya ya. Sama dengan kita membangun meja ini ya. Ketika orang bangun meja, nggak pernah itu tukangnya itu mikirin hal lain selain mejanya ini sama kakinya. Tapi begitu mejanya jadi, maka ada sesuatu hal lain yang tercipta, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Apa itu? Tahu kira-kira? Orang bangun meja, ternyata ada lain-lain lagi. Ada pada saat meja itu ada, tapi itu nggak pernah dipikirkan. Itu adalah kolongnya. Emang pernah dipikirin kita bangun meja mikirin kolongnya di mana? Gak pernah terpikir. Tapi begitu mejanya jadi, maka akan otomatis kolongnya akan ada. Sama dengan pelatihan ini, kita ngikut. Mungkin Pak Indra juga gak pernah merasakan nanti saya akan ketemu dengan siapa ya. Yang penting saya ikut pelatihan ini. Tapi begitu selesai, wah ternyata jaringannya semakin luas. Dan itu menunjang kinerja beliau di instansi. Dan sampai sekarang ketika peserta selesai, itu nggak selesai aja, ada ikatan alumninya ya. Apalagi sekarang ada WA ya, kemudian ada ya sosmed yang lain lah ya. Itu jadi grupnya. Nah, sehingga ya itu seterusnya jadi yang bisa apa istilahnya ya, berkomunikasi ya. Jadi nggak ada masalah mungkin ada stuck di kerjaannya apa gitu, wah ini kita hubungin yang teman situ aja ya. Jadi lebih apa ya, lebih kolaboratif lebih erat juga gitu ya. Tantangan yang lainnya apa Pak? Apakah ada kesulitan atau bagaimana gitu Pak? Kesulitannya sih enggak ya, kesulitannya enggak. Cuma kadang-kadang kalau online gini kan kita terkendala. Biasanya sering muncul itu adalah tiba-tiba nge-lag gitu kan. Apa tiba-tiba kuotanya habis gitu. Tiba-tiba kuotanya habis. Makanya saya kalau lagi kuliah online itu saya di kantor. Kalian di kantor, dan juga kesulitannya selain kita fokus untuk belajar itu, kita masih diberi keluasan untuk mengerjakan tugas-tugas pokok kita. Itu kan jadi dua ini, bukan seperti sekolah yang lain yang sekolah udah belajar aja tugasnya. Ini enggak, kita belajar bekerja juga iya. Jadi ini yang agak kesulitannya seperti itu. Sampai saya berpikir begini, kenapa sih sekolahnya kok nggak ini aja offline aja sih? Ini mungkin kan biar lebih pinter kita gitu. Tapi ternyata justru ini yang asik gitu loh. Ini yang asik gitu. Tidak saya temukan di sekolah-sekolah lain. Ini yang asik. Tantangannya di situ ya, tantangan situ sambil bekerja, sambil online gitu kan. Diajar keren. Untuk multitasking. Itu dia, guru saya beliau. Gitu. Tadi Bapak menyebutkan juga 40 peserta begitu ya Pak. Emang jumlahnya 40 atau bagaimana gitu Pak? Apa ini dari Polri aja khusus atau ada instansi lain gitu Pak? 40 ini kan dari lembaga ya, artinya ada kuota siswanya itu 40. Kebetulan di tahun ini, di tahun 2024 saya angkatan pertama, artinya ada tiga gelombang ya, 59, 60, 61.
Nah, di angkatan 59 ini kita 40 peserta. Itu dari beberapa instansi, ada dari Kementerian Desa, ada Badan Pangan, ada BRIN, ada dari kepolisiannya sendiri, ada dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Itu ada dari Kemenpora, ada banyak ya, banyak ininya. Apal ya, angkatan. Ngurusin terus, Mbak. Tapi saya tambahkan gini, Mbak, yang menarik tadi ketika memasuki sekolah itu tadi menyambung apa yang sampai Pak Giri, ada seleksi ya. Betul. Nah, ini yang membedakan seleksi di polisi dengan peserta dari kementerian lembaga lain. Kalau kami di polisi, kita ikut tes dulu nih. Tes di internal polisi. Internal polisi. Pak Giri perlu tahu nanti ini, Pak. jadi nggak gampang, Pak, kalau polisi masih di situ itu sampai di pejompongan itu perjuangan keras. Jadi kita tesnya itu tes kesehatan. Ada tes kesehatan, Pak. Kalau nggak sehat gugur itu bisa. Kemudian ada tes jasmani. Jadi kita yang masuk situ jasmaninya udah oke lah. Ada tes kemampuan akademiknya, ada tes bahasa Inggrisnya ada. Jadi tesnya itu pakai CAT gitu, Pak. Nah, itu kita tes itu dari ratusan peserta ya dan pilih gitu kan. Dan itu belum sampai di situ. Nah, kita di situ di ranking diambil untuk dikirim tes di LAN ya. Nanti di LAN ada tes lagi. Di LAN tes lagi. Campur lagi di situ. Yang tadi terpilih dari polisi, tes lagi di situ dengan kementerian lain. Ada tes kemampuan akademik, tes bahasa Inggris, sama tes psikotes ya, mau psikotes. Di situ dites lagi. Nah, itu di situ di ranking lagi. Yang masuk itu ya itu tadi kita ikuti. Nanti ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Jadi keseluruhannya mungkin sekitar 120-an ya. Nah, itu jadi kami mau sekolah itu pakai lari-lari dulu, Pak Giri. Bukan tadi yang dibilang duduk, tunjuk langsung sekolah. Itu enak banget gitu kan. Oh, ada lagi yang sudah kayak PKN tingkat 2. Kalau dia PKN tingkat 2-nya ranking 5 besar ya, kalau salah. Iya. Dia ranking 5 besar, dia PKN 1-nya tinggal masuk. Tanpa tes. Ya, nah, kalau saya kan nggak PKN 2, jadi kan itu. Kalau ada PKN lagi, berhasil dong. Siapa dulu gurunya? Siapa dulu gurunya? Pemirsa, cukup seru ya obrolan Tamara pada hari ini dengan Pak Giri dan Pak Indra. Namun sayang kita harus terhenti di sini. Sampai jumpa di podcast presisi lainnya dengan bintang tamu yang lebih seru dan informatif lainnya. Dan salam presisi.